Alejandro Garnacho sebenarnya bagus nggak sih? Pertanyaan yang bisa dibilang simpel, tapi kayaknya jawabannya lumayan banyak yang bisa kita bahas cuy. Kita udah masuk Januari tahun baru musim ini, dan coba tebak, berapa gol dan assist yang udah Garnacho dapat sejauh ini? Ada yang bisa tebak? Oke, gue kasih tahu jawabannya. Nah, di Premier League, Garnacho udah main 14 kali dengan menghasilkan 3 gol dan 1 assist saja. Nah, di Liga Eropa, dari 5 pertandingan dia cuma cetak 1 gol, bahkan tanpa assist. Tapi tunggu dulu, ada yang luar biasa dari Garnacho. Waktu lawan Barnsley di ajang Piala Liga, dia bikin 3 gol dan 3 assist dalam 2 pertandingan. Gila kan? Tapi lihat dulu lawannya, divisi berapa itu. Jadi gimana kita harus lihat Garnacho sekarang ini? Dia baru 20 tahun tapi udah punya reputasi sebagai salah satu bintang muda yang bakal bersinar. Nggak cuma di Premier League, tapi juga di level dunia cuy. Apalagi dia bikin gol yang mungkin bakal diingat sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Premier League. Tendangan saltonya ke gawang Everton di musim lalu. Nah, secara teknis, itu gol yang gila banget nggak sih? Kalau ngomongin gol indah, ini mungkin masuk top 3 versi banyak orang cuy. Tapi sepak bola itu lebih dari sekedar satu gol luar biasa nggak sih? Nah, musim ini, performa Garnacho belum stabil cuy. Dan salah satu masalahnya mungkin karena dia masih muda. Contohnya, dia sering bikin ulah di media sosial yang bikin beberapa fans MU nggak suka. Misalnya, di bulan April tahun lalu, dia nge-like 2 postingan yang kritik Erik ten Hag setelah Garnacho diganti di babak pertama lawan Bournemouth. Bulan September lalu, dia juga nge-like postingan Fabrizio Romano yang isinya Cristiano Ronaldo ngekritik ten Hag. Yang baru-baru ini, di Desember ini, dia lagi nge-like postingan yang kritik Lisandro Martinez, rekan setimnya sendiri. Dan yang bikin agak gregetan sih, dia nge-like itu cuma 20-30 menit setelah pertandingan selesai cuy. Hal yang kayak gini tentu bikin image dia kelihatan agak kanak-kanakan gak sih? Tapi ya balik lagi, dia masih muda cuy, lagi disorot banyak media, dan mungkin belum terlalu dewasa untuk mengelola sikapnya di luar lapangan. Nah, Garnacho tuh kayak muncul tiba-tiba gitu aja gak sih? Padahal dia sebenarnya datang ke Manchester United dari Akademi Atletico Madrid di tahun 2020. Nah, dari situ, dia mulai berkembang di sistem Akademi MU. Nah, sampai akhirnya mulai dapat kesempatan debut sebagai starter di musim 2022. Garnacho ini tipikal pemain yang bisa dibilang menghibur banget gaya mainnya. Gayanya yang agresif, suka ngelewatin back lawan, dan gak ragu buat ngambil resiko. Tapi ya namanya juga masih muda. Keputusan akhirnya di lapangan kadang masih belum matang. Ya wajar aja gak sih? Tapi sekarang tuh udah waktunya dia mulai lebih ngambil kendali dan jadi pemain yang lebih konsisten. Ibaratnya kayak lebih mikir lah. Ngomong-ngomong soal gaya mainnya, Garnacho ini winger yang andalannya tuh kecepatan, kerja keras, dan keberanian buat ngelewatin lawan. Dia paling jago pas MU main serangan balik. Nah, kalau ada ruang buat dia lari, dia bisa bahaya banget cuy. Tapi hal ini juga justru jadi kelemahan dia akhir-akhir ini. MU kan sering ketemu tim yang bertahan agak ke bawah, parkir bus gitulah. Nah, di situ Garnacho agak kesulitan cuy. Kalau ruangnya sempit, dia butuh kemampuan teknis yang lebih buat bisa lewatin pemain-pemain lawan yang numpuk di belakang. Selain itu, pas MU lagi bertahan, Garnacho biasanya jadi opsi pertama buat operan panjang ke depan, buat mulai serangan balik MU. Tapi masalahnya, dia kadang kurang rajin buat turun bantu pertahanan, yang akhirnya lawan jadi sering eksploitasi ruang kosong di area yang harusnya dia jaga. Kalau ini nggak bisa diperbaiki, bisa jadi masalah sih buat MU ke depannya. Musim lalu dia main cukup banyak, 38 pertandingan, dan nyetak 10 gol sama 5 assist di semua kompetisi. Lumayan banget sih buat pemain muda. Tapi karena usianya masih 19, mungkin dia masih banyak tergantung sama tingkat kepercayaan dirinya. Nah, kalau mentalnya lagi drop atau kebanyakan main, performanya bisa ikut turun. Aku pribadi sih pengen banget Garnacho sukses di MU. Dia tuh contoh sempurna dari filosofi klub, bakat muda dari akademi yang berhasil tembus ke tim utama. Dia adalah tipe pemain yang bikin fans MU bangga. Tapi musim ini, kayaknya dia masih butuh waktu dan kerja keras buat balik ke jalur yang benar cuy. Masalah utama yang sering dibahas soal Garnacho ada dua nih. Yang pertama soal attitude. Ini sempat keungkap waktu tur pramusim kemarin. Sekitar bulan November kalau ternyata Garnacho pernah 2 kali nggak disiplin atau telat datang ke rapat tim cuy. Akibatnya, dia sempat nggak dimainkan di beberapa pertandingan pramusim. Nah, masalah kayak gini mungkin karena dia udah mulai merasa aman di tim. Dari yang awalnya cuma jadi super sub buat nambah energi baru di babak kedua, sekarang dia hampir selalu main di setiap pertandingan. Mungkin ada rasa terlalu nyaman, kayak posisinya di tim udah pasti aman. Jadi kurang usaha buat menjaga sikap dan performanya cuy. Kedua, soal usia. Dia masih muda banget. Jadi wajar kalau keputusan-keputusannya di lapangan kadang bikin gregetan. Yang sering bikin frustasi musim ini adalah keputusan akhirnya yang belum matang cuy.
Kadang dia terlalu lama dribble, padahal harusnya mainnya simpel aja, kasih operan ke rekan setimnya. Atau sebaliknya, pas ada peluang buat dribble, malah dia buru-buru buat oper bola. Hal-hal kayak gini sebenarnya normal buat pemain muda cuy. Tapi karena dia main di Manchester United, klub besar dengan sorotan yang juga besar, kesalahan-kesalahan kayak gini langsung jadi perhatian dan jadi bahan kritik media tentunya. Nah apalagi, dia udah mulai dianggap sebagai bintang muda yang harus bisa jadi pemain utama di MU cuy. Ada tekanan besar buat dia bawa tim di punggungnya, dan kadang dia terlalu berusaha buat jadi penyelamat, kayak mencoba jadi Ronaldo versi terbarunya lah. Tapi ya ini semua bagian dari proses. Garnacho masih butuh waktu buat belajar dan berkembang. Semoga dia bisa jadi lebih dewasa, baik dalam permainan maupun sikap, supaya potensinya benar-benar maksimal cuy. MU ini sering dibilang sebagai tim moment cuy. Mereka punya pemain-pemain dengan kualitas individu tinggi seperti Rashford atau Garnacho. Tapi kadang mainnya terlalu mengandalkan kehebatan individu. Alih-alih main sebagai tim, beberapa pemain cenderung egois, fokus jadi bintang utama doang, dan lupa bekerja sama buat manfaatin kekuatan tim secara keseluruhan. Garnacho juga masuk ke pola ini cuy. Nah masalahnya, dia sering lebih fokus bikin peluang sendiri daripada kerja sama dengan tim buat mencetak gol. Ini pola yang berulang, dan kalau terus kayak gini, perkembangan dia bisa terhambat cuy. Tapi ada harapan kalau di bawah Ruben Amorim, pelatih baru MU ini, pola ini bisa berubah. Dan aku rasa ada beberapa hal yang perlu dilakukan buat Garnacho cuy. Yang pertama, kasih dia waktu istirahat. Garnacho udah main banyak banget di usia muda, dan tekanan itu sangat besar cuy. Dengan ngurangin menit bermainnya dia bisa punya waktu buat refleksi dan perbaiki permainannya. Yang kedua, bikin posisinya nggak terlalu aman cuy. Kalau dia ngerasa tempatnya di tim nggak otomatis aman, dia bakal lebih termotivasi buat kerja keras dan belajar main lebih dewasa lagi cuy. Yang ketiga, fokus pada sistem tim. Amorim dikenal sebagai pelatih yang punya filosofi permainan berbasis tim, dan ini bisa jadi hal besar buat MU. Kalau Garnacho dipaksa main dalam sistem yang lebih terstruktur, dia bakal belajar kapan harus ambil keputusan sendiri dan kapan harus bekerja sama cuy. MU itu klub besar cuy, dan seringkali klub lebih besar daripada pemainnya. Nah, Garnacho punya potensi besar juga, tapi dia perlu memahami bahwa sukses itu bukan cuma soal kehebatan individu cuy, tapi soal kontribusi ke tim secara keseluruhan. Kalau dia bisa belajar tentang ini, masa depannya bakal cerah banget ya sih. Nah segitu aja pembahasan tentang Garnacho di video ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.